Kita mulai dari nomor 1 ya teman-teman. Perkembangan kognitif seseorang akan terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ketika berinteraksi itu, anak memperoleh skema, yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan dunia, ya. Proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada disebut titik. Yang kita kaji adalah ini, diksi yang ini teman-teman. Penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada itu disebut apa? Nah, kalau belajar tentang informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, maka tentu saja kita mengenal teorinya Jean Piaget ya. Jean Piaget ini berhubungan dengan asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi ya. Jadi opsi B, C, D itu yang paling penting ya teman-teman. Kita akan bahas satu persatu. Oke, apa itu asimilasi? Asimilasi itu merujuk pada peleburan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Ini sama ya, skema kognitif yang sudah ada informasi baru. Nah, melebur menjadi satu, itu namanya asimilasi. Kita kasih contohnya. Seorang anak yang diperlihatkan segitiga sama sisi, kemudian setelah itu dia diperlihatkan segitiga lain, yaitu siku-siku misalnya, yang berbeda. Nah, asimilasi terjadi jika si anak itu menjawab bahwa segitiga siku-siku yang diperlihatkan, apa yang diperlihatkan yang kedua tadi, itu masih segitiga sama sisi. Yang jawabnya masih segitiga sama sisi. Jadi belum bisa untuk mengelola informasi baru, masih harus sama dengan yang tadi gitu ya. Itu namanya asimilasi. Yang kedua adalah akomodasi. Ya, Jean Piaget yang kedua adalah akomodasi. Itu artinya adalah perubahan yang terjadi pada sebuah struktur kognitif dalam rangka menampung informasi baru. Jadi berakomodasi terhadap informasi baru, gitu ya. Itu namanya akomodasi. Kalau asimilasi tadi apa? Melebur ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Kalau akomodasi itu berkembang ya. Berkembang untuk menampung informasi baru. Jadi struktur kognitifnya itu berkembang, terjadi perubahan. Itu contohnya begini, seorang anak yang diperlihatkan segitiga sama sisi, sama seperti dia, kemudian diperlihatkan segitiga lain, siku-siku, maka kalau siswa atau peserta didik bisa berakomodasi, maka tentu saja jawabannya tidak segitiga sama siku-siku, ya tidak segitiga sama sisi lagi, karena memang berbeda ya teman-teman ya, karena berbeda. Jadi siswa itu mengetahui bahwa itu berbeda antara segitiga sama sisi dan segitiga siku-siku, maka jawabannya siswa pasti tidak sama sisi lagi ketika disajikan siku-siku. Nah, mungkin dia bisa jawab siku-siku. Nah, kalau bisa membedakan seperti ini namanya adalah akomodasi, gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah ekuilibrasi. Ekuilibrasi itu merujuk pada kecenderungan untuk mencari keseimbangan pada elemen-elemen kognisi, yaitu artinya keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi ya. Contohnya begini, bayi yang biasanya mendapat susu dari payudara ibu atau botol, kemudian diberi susu dengan gelas tertutup untuk latihan minum dari gelas ya. Ketika bayi menemukan bahwa penyedot air gelas itu membutuhkan gerakan mulut dan lidah sama seperti netek sama ibunya ya, yang berbeda dari yang biasa dilakukan saat menyusu ibunya, maka si bayi akan mengakomodasi hal itu dengan akomodasi skema lama. Nah, melakukan hal itu, maka si bayi telah melakukan adaptasi terhadap skema menghisap yang ia miliki dalam situasi baru, yaitu gelas. Dengan demikian, asimilasi dan akomodasi bekerja sama untuk menghasilkan equilibrium atau pertumbuhan. Jadi kalau pertumbuhan itu namanya ekuilibrasi. Jadi jawabannya untuk nomor 1 apa ini? Penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Karena di situ adalah skema yang sudah ada, maka itu disebut sebagai asimilasi ya. Penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada itu namanya asimilasi. Oke, kita masuk ke nomor 2 ya. Diberikan KD sebagai berikut, menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus, satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Rumusan indikator inti atau penunjang yang selaras dengan kompetensi dasar tersebut adalah titik. Oke. Jadi untuk menentukan indikator inti atau indikator penunjang atau indikator pengayaan itu kita harus melihat kata kerja operasional pada KD-nya gitu ya teman-teman ya. KKO pada KD itu masuknya di grade apa ya, masuk dalam
kognitif yang apa gitu ya. Misalkan menjelaskan itu masuk kognitif apa, menentukan itu masuk ke kognitif apa gitu ya. Nah, di situ adalah indikator inti atau penunjang. Jadi dua-dua indikator itu harus ada gitu ya. Indikator intinya kalau menjelaskan dan menentukan, otomatis menjelaskan itu sebagai indikator penunjang, menentukan itu sebagai indikator inti karena grade-nya lebih tinggi ya. Indikator inti itu grade-nya lebih tinggi daripada indikator penunjang intinya. Kalau pengayaan lebih tinggi lagi. Nah, di sini kan pertanyaannya indikator inti dan indikator penunjang ya. Oke, kita akan lihat satu persatu. Kita akan cari masing-masing untuk KKO-nya, menjelaskan, menentukan, mendefinisikan, menemukan, membentuk, mendefinisikan, membandingkan. Ini masuk dalam grades yang apa pada kognitif. Oke, silahkan simak teman-teman. Untuk C1 atau kognitif level 1 itu mengingat. Mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Ini sudah kita ulang berkali-kali ya. Kata kerja yang operasional itu mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, menulis, dan seterusnya. Masih banyak. Kemudian C2 itu memahami. Itu artinya membangun arti. Ya. Contohnya menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan, dan lain-lain seterusnya. Mengkategorikan itu juga masuk di sini karena sama dengan mengklasifikasi. C3 itu mengaplikasi atau menerapkan. Menerapkan itu menggunakan prosedur yang ada dalam situasi yang tidak biasa atau situasi lain. Contohnya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan, dan seterusnya. Gitu ya. C4 itu menganalisis, itu memecah materi ke dalam bagian-bagian dan hubungannya. Nah, kata kerja yang biasanya lazim digunakan itu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, dan merasionalkan. C5 itu evaluasi, itu membuat pertimbangan ya berdasarkan kriteria atau prosedur. Itu kata kerja yang operasional itu menyimpulkan, mengevaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, menguji, membandingkan. Nah, membandingkan di C5 dan C4. Bedanya apa? Bedanya pada konteks, teman-teman. Ketika hanya melakukan pemecahan materi, membandingkan ketika hanya memecahkan materi, maka itu masuknya di C4. Kalau sampai tahap penyimpulan, membuat pertimbangan kesimpulan, itu masuknya di C5. C6 itu levelnya yang mencipta, teman-teman. Ya, mencipta itu menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola struktur baru. Nah, contohnya mengkonstruksi, membuat, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, memformulasi, menemukan, dan seterusnya. Itu masuknya di mencipta. Oke, kita kembali ke soal. Ini menjelaskan dan menentukan. Menjelaskan tadi sebagai indikator penunjang, menentukan sebagai indikator inti. Menjelaskan itu C2, menentukan itu C3. Jadi indikator intinya di C3, indikator penunjangnya di C2. Oke ya. Kita akan cek masing-masing. Ketika mendefinisikan itu masuknya di C2 atau penunjang saja. Ketika menemukan itu masuknya di C6, teman-teman ya. Menemukan tadi adalah menyusun ke dalam struktur kognitif baru ya, itu C6 ya. C6 mencipta. Membentuk balok dari jaring-jaring balok yang diketahui. Nah, membentuk balok dari jaring-jaring balok itu berarti menjelaskan, masuknya di menjelaskan berarti C2. Kemudian di situ menghitung volume balok itu C3, menghitung tadi C3. Berarti C2 dan C3 ada di opsi C ya. Kemudian mendefinisikan itu C2 juga ya, C2. Mendefinisikan bisa C1, bisa C2, tapi seringnya di kata mendefinisikan itu C2. Ya, seringnya ya. Tapi C1 juga bisa. Kemudian membandingkan itu maksudnya di C4 dan C5. Ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat yang merupakan indikator inti penunjang itu berarti opsi C.
Kita lanjut ke nomor berikutnya teman-teman, yaitu nomor 4. Dua orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda. Adi menimbang menggunakan katrol dan Betty menimbang langsung menggunakan tali. Nah, apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan yang tepat untuk kasus di atas yaitu ini antara opsi A, B, C, dan D ini berhubungan dengan KM atau keuntungan mekanik ya. Kita harus paham keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik untuk yang bentuk katrol. Nah, semua katrol tetap itu keuntungan mekaniknya 1. Artinya itu beban itu sama dengan kuasanya atau gayanya. Ya, beban sama dengan kuasa. Ya, berat beban itu sama dengan berat gaya yang diberikan. Jadi sama saja, artinya sama saja, tidak ada keuntungan mekaniknya gitu ya. Keuntungan mekanik itu artinya beratnya beban sama dengan gaya yang ditarik oleh Adi itu ya. Sementara untuk yang dilakukan oleh Betty itu juga sama, itu bebannya juga sama dengan yang gaya yang ditarik. Lalu berbedanya di sebelah mana antara penggunaan katrol dengan menimba secara langsung? Itu hanya arah gayanya teman-teman ya, tidak mengubah berat bebannya atau berat kuasanya, tidak berubah sama sekali ya. Kuasanya dan gaya yang dibutuhkan sama. Gaya yang dibutuhkan sama untuk menarik beban itu sama. Yang berbeda hanya apa? Hanya arah gayanya ya, arah gayanya yang berbeda. Jadi keuntungan mekanik dari Adi itu 1, keuntungan mekanik dari Betty juga 1, sama saja ya. Karena 1 sama-sama dengan 1, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Nomor 3, cermati kutipan teks berikut. Kita langsung ke soal ya. Berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks apa? Apakah eksposisi, apakah prosedur, apakah berita, apakah laporan hasil observasi, ataukah narasi? Kita harus paham satu persatu ya teman-teman ya. Kalau teks eksposisi itu teks yang menggambarkan pendapat tanpa tanpa berniat untuk mempengaruhi. Itu namanya berdasarkan fakta dan data. Itu teks eksposisi. Kalau teks prosedur itu di dalamnya berisi langkah-langkah untuk melakukan prosedur tertentu. Itu namanya teks prosedur. Teks berita itu sama dengan teks eksposisi. Ya, teks berita biasanya sama dengan teks eksposisi. Kemudian laporan hasil observasi itu teks laporan. Itu ya. Kalau teks narasi itu artinya isinya di dalamnya ada urutan waktu, urutan kejadian, urutan peristiwa. Dikembangkan berdasarkan urutan peristiwa, urutan waktu, urutan kejadian. Itu namanya narasi gitu ya. Lalu kita akan lihat teman-teman, coba teman-teman lihat secara penuh ya. Kalau kita baca, Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia. Penggunaan Twitter hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah, atas, atau sebaliknya. Nah, bagaimana cara mendaftarkan akun Twitter? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Bagaimana cara mendaftar akun Twitter? Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendaftarkan akun Twitter dengan baik dan benar. Langkah pertama, silakan Anda pergi menuju halaman Twitter atau dengan menggunakan link berikut: https://twitter.com/ ya. Selanjutnya Anda akan melihat kolom-kolom untuk mendaftar Twitter. Silakan isi semua kolom-kolom tersebut dengan baik dan benar. Nah, ini di dalamnya ada prosedur pendaftaran Twitter, akun Twitter ya. Yang sebelah ini teman-teman. Ini prosedur pendaftaran akun Twitter. Nah, karena di sini teks ini berisi prosedur, maka jawaban yang paling tepat ya teks prosedur gitu ya teman-teman ya. Next berikutnya, seorang siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal berikut. 2,5 lingkaran konsentris berpusat di titik P. Ada setengah lingkaran, itu gambarnya dilihat ya. Ada setengah lingkaran 2, ada lingkaran besar, setengah lingkaran besar, dan setengah lingkaran kecil gitu ya. Kemudian garis AC menyinggung setengah lingkaran kecil di titik B. Ya, AC itu pas menyinggung lingkaran kecil di garisnya AC, kemudian titik singgungnya di B gitu ya. Kemudian jika panjang AC 70 dan P-nya menggunakan 22/7, hitunglah luas daerah yang diarsir. Menurut Anda, bagaimanakah siswa itu seharusnya memulai menyelesaikan masalah? Lihat opsi A, B, C, D, E-nya. E-nya tidak tahu ya.
Nah, yang A itu mengukur panjang jari-jari lingkaran besar. B memahami bahwa ABC dan BBC adalah dua segitiga siku-siku. C menyadari bahwa daerah yang diarsir adalah selisih daerah luas lingkaran besar dikurangi luas daerah lingkaran kecil gitu ya intinya. Kemudian D mengukur panjang jari-jari lingkaran kecil. Oke, kita akan bahas satu persatu bagaimana sih penyelesaiannya. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kira-kira jawabannya apa. Oke, untuk menjawab soal mencari wilayah arsiran pada bangun seperti ini, coba teman-teman lihat skemanya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman itu harus paham dulu bahwa luas yang diarsir itu kan luas setengah lingkaran besar dikurangi luas setengah lingkaran kecil, kan gitu dulu ya. Nah, kalau kita selesaikan dengan rumus kan berarti misalkan jari-jari yang besar itu R besar, jari-jari yang kecil itu R kecil, maka luas arsiran itu kan setengah pi R kuadrat besar dikurangi setengah pi R kuadrat kecil. Itu dulu yang kita simak ya. Nah, kalau kita sederhanakan atau distribusikan, jadi setengah pi dalam kurung R kuadrat besar dikurangi R kecil kuadrat itu ya, R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Nah, setelah ini teman-teman, nah R besar kuadrat, R besar itu jari-jari lingkaran besar itu kan PA ya, atau PC boleh, PA juga boleh, kita ambil PA saja. Jadi PA dikuadratkan, R kecilnya kan PB, dilihat itu teman-teman ya, R kecilnya kan PB, jadi PB kuadrat. Oke, PA itu jari-jari lingkaran besar, PB itu jari-jari lingkaran kecil. Nah, setelah ini kira-kira bagaimana? Apa langsung bisa mengerjakan? Tidak teman-teman. Setelah ini maka kita harus mencari PA kuadrat dikurangi PB kuadrat, atau mencari selisih kuadrat jari-jari lingkaran besar dengan jari-jari lingkaran kecil gitu ya. Selisih kuadratnya dicari dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat ini. Kita sadar bahwa APB dilihat ya, APB itu segitiga siku-siku kan. Karena segitiga siku-siku maka berlaku teorema Pitagoras. Ya. Nah, PA kuadrat yang panjang itu kan segitiga siku-siku, yang panjang kuadrat itu sama dengan PB kuadrat ditambah AB kuadrat, kan itu ya. Nah, maka PA kuadrat, PB nya kita oper, pindah ruas ya, jadi PA kuadrat dikurangi PB kuadrat sama dengan AB kuadrat, betul ya. Ya, berarti PA kuadrat dikurangi PB kuadrat hasilnya AB, karena AC nya kan 70 itu teman-teman, dilihat itu AC 70 berarti AB nya kan setengahnya 35, berarti 35 kuadrat, maka PA kuadrat dikurangi PB kuadrat ketemunya 1225. Nah, kita ketemu ya, PA kuadrat dikurangi PB kuadrat itu ketemu. Nah, kita tinggal masukkan di sini, jadi setengah kali 22/7 kali PA kuadrat dikurangi PB kuadrat hasilnya adalah 1225. Nah, kalau dihitung ternyata 1925 gitu ya teman-teman. Itu cara penyelesaiannya memang begitu. Pertama, kita sadari dulu bahwa luas arsiran itu luas setengah lingkaran besar dikurangi luas setengah lingkaran kecil. Kemudian hasilnya itu nanti ketemu ternyata kita membutuhkan PA kuadrat dikurangi PB kuadrat untuk menyelesaikan itu. Nah, dicari dulu bagaimana cara mencari. Kita menyadari bahwa APB atau PBC itu adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Nah, karena berlaku teorema Pitagoras, maka nanti kita akan ketemu jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecilnya ternyata adalah kuadrat dari setengah AC. Ya, kuadrat dari setengah AC atau kuadrat AB kuadrat gitu ya. Yang ketiga baru kita menghitung luas arsiran. Tadi sudah dihitung ya, caranya begitu. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kira-kira bagaimana siswa itu seharusnya memulai penyelesaian? Coba kita lihat. Kita lihat opsi A. Mengukur panjang jari-jari lingkaran besar, kan tidak perlu kita mengukur. Memang tadi tidak bisa diukur ya. Jari-jari lingkaran besar kan tidak bisa diukur. Kita tidak menghitung jari-jari lingkaran besar. Kita tidak menghitung PA-nya kan tidak dihitung ya kan. Yang kedua, memahami bahwa APC dan PBC
APC dan P. Nah, APC ini kan bukan segitiga siku-siku ya teman-teman ya. APC itu bukan segitiga siku-siku, PBC segitiga siku-siku. Jadi bukan ya. Nah, ini seandainya kalau ini APB, itu memahami bahwa APB dan PBC adalah dua segitiga siku-siku saja, belum selesai, belum cukup ya. Kemudian kalau yang C menyadari bahwa daerah yang diarsai adalah selisih luas daerah lingkaran besar dikurangi. Ini memang yang awal menjadi key-nya atau kuncinya. Nanti kalau ada informasi yang tidak tahu, baru dicari ada hubungan apakah antara titik A, B, C, dan P, gitu ya. Yang D itu mengukur panjang jari-jari lingkaran kecil, jelas tidak. Tadi kita tidak mengukur ya. Yang E tidak tahu, ya. Opsinya tidak tahu. Maka jawaban yang memungkinkan yang paling baik adalah opsi C. Berikutnya, nomor 7. Perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut. 1. Menemukan masalah. 2. Mengumpulkan data. 3. Membuat hipotesis. 4. Menemukan variabel penelitian. 5. Mengolah dan menganalisis data. Nah, Pak Amin sedang melakukan penelitian untuk memperbaiki pembelajaran. Secara urut langkah yang harus dilakukan yang mana? Nah, kita sudah belajar ini pada pedagogik ya. Pada pedagogik dulu itu kita sudah belajar tentang metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu secara panjangnya kalau kita tulis itu yang pertama adalah merumuskan masalah ya. Merumuskan masalah, kemudian menemukan hipotesis atau membuat hipotesis atau dugaan sementara, kemudian baru menetapkan variabel penelitian, kemudian menetapkan prosedur kerja ya, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, membuat kesimpulan, kemudian baru mengkomunikasikan hasil penelitian. Itu metode ilmiah yang ada di pedagogik dulu yang pertama. Video pedagogik bagi teman-teman yang belum menyaksikan video pedagogik keseluruhan, silakan teman-teman lihat dulu ya. Untuk pedagogik dari bab 1 sampai 6 silakan dipelajari dulu. Oke gitu ya. Jadi urut-urutannya seperti itu. Oke, kita lihat berarti menemukan atau merumuskan masalah itu nomor 1. Kemudian nomor 2-nya membuat hipotesis atau menemukan hipotesis itu nomor 2. Nomor 3-nya membuat variabel ya. Kemudian 4 itu mengumpulkan data, dan terakhir adalah melakukan pengolahan dan penganalisisan data. Jadi kalau kita urutkan itu berarti 1, 3, 4, 2, 5. 1, 3, 4, 2, 5. Itu jawaban yang paling tepat itu. Next, berikutnya nomor 8. Disajikan indikator pencapaian kompetensi. Siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara ASEAN melalui peta ASEAN. Contoh penilaian psikomotorik sesuai IPK. Ya, ini yang ditanyakan adalah penilaian psikomotorik ya teman-temannya, diingat ya. Oke, kita lihat ya. Di situ kalau yang opsi A itu tuliskan nama-nama negara ASEAN disertai dengan ibu kota, itu jelas kognitif ya. Kognitif C1, kognitif terendah itu C1. Itu berarti bukan psikomotorik ya. Teman-teman harus paham. Lalu dari mana itu paham? Lihat teman-teman, tadi kita sudah bahas untuk KKO-nya, kata kerja operasionalnya, menulis itu masuknya kognitif C1 ya. Kemudian jelaskan, itu artinya menjelaskan. Menjelaskan itu berarti kognitif C2. Buatlah, nah ini buatlah itu berarti psikomotorik ya. Buatlah itu psikomotorik, psikomotorik levelnya P2 ya. Kemudian jelaskan itu berarti masuknya kognitif C2. Bagi teman-teman yang kurang paham untuk kognitif, psikomotorik, afektif, silakan teman-teman pelajari video sebelumnya. Video-video sebelumnya tentang pedagogi itu kita sudah belajar itu semua. Ya, bagi yang baru bergabung silahkan pelajari seluruh soal P3K dari awal sampai akhir ini. Saya kira nanti kalau dipelajari dari awal itu semuanya ada. Bagaimana kalau ingin list videonya? List videonya teman-teman itu tidak perlu list video ya, lihatnya ya. Langsung teman-teman kalau misalkan di HP itu silahkan ketik dari My Channel pada pencarian YouTube, kemudian nanti itu langsung diklik saja yang dari My Channel, kemudian lihat videonya, koleksi videonya. Di situ ada semua, gitu ya. Banyak yang tanya ini, minta list videonya tinggal dipilih di situ, banyak ya. Oke, yang E itu tunjukkan pada peta posisi strategis. Ini menunjukkan
Menunjukkan itu juga psikomotorik P2. Gitu ya. Lalu kita pilih yang mana, opsi C atau opsi E yang psikomotorik. Kita lihat dulu, ini menunjukkan teman-teman ya, menunjukkan. Kalau membuat ya membuat. Ya. Itu karena menunjukkan, maka yang paling relevan adalah opsi E. Berikutnya nomor 9 teman-teman. Makanan yang keluar dari lambung menuju usus halus sebagian sudah mengalami pencernaan. Apabila seseorang makan makanan-makanan yang mengandung protein, amilum, glukosa, lemak, vitamin, zat makanan yang mengalami pencernaan secara kimia adalah titik-titik. Ini maksudnya teman-teman, zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia ketika masuk di usus halus. Ya, ketika masuk di usus halus, dilihat itu yang atas itu ya. Kalau teman-teman hanya menyaksikan yang bawah, zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia, nanti tidak ketemu ya jawabannya. Ya teman-teman dilihat ya, ada makanan masuk dari 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian yang sudah mengalami pencernaan kimia sampai di usus halus. Jadi usus halusnya nanti itu berarti lambung dan mulut yang menjadi fokusnya. Yang sudah dicerna secara kimia di lambung dan mulut yang mana, ketika masuk di usus halus itu yang sudah tercerna yang mana secara kimia. Itu maksudnya begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Ada enzim yang pertama itu secara kimia nih ya, enzim amilase. Enzim amilase itu adanya di mulut ya teman-teman, terutama untuk kelenjar liur, air ludah itu ya. Enzim ini tugasnya memecah zat pati atau amilum. Amilum itu zat pati teman-teman. Amilum yang opsi 2 itu lihat ya, amilum itu zat pati ya. Atau karbohidrat itu nama lainnya, menjadi glukosa sederhana, gula atau glukosa sederhana. Itu amilase. Berarti itu sudah di mulut ya, sudah di mulut mengalami pencernaan secara kimia. Itu ya. Jadi ketika di usus halus ya sudah tercerna itu amilum itu. Kemudian yang kedua itu kita lihat organ berikutnya adalah lambung. Lambung itu yang pertama ada enzim pepsin atau itu termasuk enzim protease ya. Enzim pepsin itu termasuk enzim protease. Ya berserta dengan tripsin itu sama ya. Jadi enzim pepsin itu memecah protein menjadi pepton itu ketika di lambung. Jadi ketika masuk di usus sudah tercerna secara kimia yaitu pada di posisi lambung. Jadi protein itu sudah tercerna ketika masuk di usus halus itu sudah tercerna di lambung secara kimiawi. Lewat apa? Enzim pepsin. Yang kedua ada enzim lipase. Jadi lipase itu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi lemak itu sudah tercerna ketika di lambung teman-teman. Ketika di lambung sudah tercerna. Itu ya. Nah, jadi jawaban yang mana? Jelas yang jawaban yang tepat adalah protein itu sudah tercerna di lambung, amilum sudah tercerna di mulut, kemudian kalau lemak sudah tercerna di lambung. Kalau glukosa dan vitamin, kalau vitamin itu tuh tidak mengalami pencernaan kimiawi teman-teman ya. Untuk opsi nomor 5 itu pasti salah. Jadi opsi B, C, E itu pasti salah ya. Sekarang pilih 1, 2, 3 apa 1, 2, 4. Nah tentu saja kalau glukosa itu belum tercerna teman-teman. Jadi glukosa itu hasil cernaannya glukosa ya. Hasil cernaannya glukosa ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah protein, amilum dan lemak. Protein sudah dicerna menjadi pepton ketika di lambung, amilum sudah tercerna menjadi gula atau glukosa ketika di mulut, kemudian lemak itu sudah tercerna menjadi asam lemak dan gliserol ketika di lambung. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika di usus halus itu sudah tidak ada lagi protein itu sudah tidak ada, amilum sudah tidak ada, lemak sudah tidak ada karena sudah berubah ya. Protein sudah berubah menjadi pepton, amilum sudah menjadi glukosa, lemak sudah menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau glukosa ketika di usus halus masih bentuknya glukosa, nanti baru diproses lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, nomor 10, bacalah kutipan cerita berikut. Di SMP kamu juara puisi ketika aku menang lomba lukis. Ketika pun lulus dengan nilai yang sama. Di SMA ketika aku juara kelas, kamu juga meraih di kelas yang lain. Sekelas di kelas 3 aku berhasil menggeser kau ke peringkat 2.
Tapi Adit yang sudah dekat denganku sejak kelas 2 malah memboncengmu pulang. Maaf kak, itu jawaban yang si adik ya. Katamu dengan air muka bersalah. Kamu memanggilku kakak sebab kata ibu aku lebih dulu beberapa menit dilahirkan. Artinya itu adik kakak itu kembar itu ya teman-teman ya. Aku sudah menolak tapi Adit juga mau belajar sama Sensi Bata. Itu berarti ucapan si adik. Kemudian kami memang dekat Jana, potongku. Tapi aku akan mencampakkan playboy itu di hari kau merebutnya. Kau percaya dia juga mau belajar membaca huruf kanji? Ingat Jana, adik itu laki-laki sebagaimana ayah. Adit itu laki-laki sebagaimana ayah, itu maksudnya ya. Kak, nah, tidak cukupkah kekerasan yang diterima ibu jadi pelajaran? Kau tahu bukan, bulan depan ayah dan ibu resmi berpisah. Ayah tidak perlu lagi menjaga citranya sebab dia tidak berniat mau maju di pileg tahun depan. Jadi ini ada konflik ya teman-teman ya, antara si kembar itu ya. Konflik dari kutipan cerita tersebut disebabkan oleh apa? Yang A, perbedaan kehidupan dua perempuan kembar sehingga memicu rasa iri. Yang kedua, perasaan tidak beruntung karena peristiwa yang dialami tokoh. Yang C, kehidupan keluarga yang tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik. Yang D, kehidupan keluarga dengan status sosial tinggi. Ini jawaban yang paling tepat ya. Ini kan menceritakan tentang dua perempuan kembar ya, saling iri nih, intinya saling iri ya. Di situ ada rasa iri satu dan lainnya, itu seperti bersaing ya, sama-sama irinya. Itu maka jawaban yang paling mungkin itu adalah opsi A. Opsi A dan opsi C sama-sama baik ya, tapi yang paling mungkin karena di situ ada perbedaan kehidupan dua perempuan kembar, ini berarti yang paling masuk adalah opsi A. Next, nomor berikutnya nomor 11 teman-teman. Sebuah persegi panjang diketahui perbandingan panjang dan lebarnya adalah 7:5. Jika kelilingnya adalah 96, maka luas daerah persegi panjang tersebut adalah berapa? Coba teman-teman, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Sebenarnya mudah sekali ya teman-teman ya. Kita pertama tuliskan dulu perbandingannya, kan panjang dibanding lebar itu 7:5 gitu ya. Silahkan simak ya. Simak baik-baik, ini mudah sebenarnya teman-teman ya. Jadi jangan menganggap teman-teman itu tidak bisa. Ini mudah. Jadi motivasi dalam diri bahwa soal-soal seperti ini mudah ya. Oke, panjang dibanding lebar itu 7:5 gitu ya. Kemudian berarti kita anggap saja panjangnya itu 7x gitu, lebarnya adalah 5x gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa keliling itu kan rumusnya kan 2 dalam kurung panjang ditambah lebar, kan itu keliling dari persegi panjang gitu ya. Nah, kelilingnya kita masukkan, kelilingnya kan 96. Jadi 96 sama dengan 2 dalam kurung panjangnya kan 7x, lebarnya 5x. Jadi 96 sama dengan 2 dalam kurung 7x tambah 5x. Nah, 7x tambah 5x berapa teman-teman? Kan 12x kan itu ya. Jadi 96 itu sama dengan 2 dikalikan 12x. Oke. 2 kali 12x ketemunya kan 24x gitu ya. Berarti x-nya itu 96 kita bagi dengan 24. Nah, 96 kita bagi 24 ketemunya adalah 4. Gitu ya. X-nya ketemu 4 teman-teman ya. Baru kita cari P. P-nya kan 7x. Jadi 7 kali 4 gitu ya. 7 kali 4 itu 28. Lebarnya 5x, berarti 5 kali 4 ketemunya 20 gitu ya. 20. Berarti luasnya berapa? Luas dari persegi panjang kan rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya sudah diketahui 28, lebarnya 20. Berarti kita tinggal hitung 28 kali 20 ketemunya adalah 560. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 560 gitu ya teman-teman ya. Nomor 12. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara telah melalui pembahasan yang panjang, dimulai pada persidangan BPUPKI dan akhirnya ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar negara. Dengan demikian, jika ditinjau dari awal mula atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebagai kausalitas ini. Apakah finalis, prima, efisien, materialis, atau formalis? Jadi kita harus bahas dulu ya teman-teman ya, kausa pada Pancasila itu ada 4. Ini langsung saja saya buatkan ringkasan yang sederhana supaya teman-teman itu paham. Jadi kausa dalam Pancasila itu ada 4.
Kausa yang pertama adalah kausa materialis. Ya, kausa materialis ini berhubungan dengan materi atau asal bahan. Ini kausa materialis artinya asal bahan Pancasila. Kalau ini hubungannya dengan Pancasila ya asal bahan Pancasila. Jadi Pancasila itu digali dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama bagi bangsa Indonesia. Awal mula ya, itu dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama. Itu asal mula bahan Pancasila itu dibentuk dari situ ya. Apa yang sudah ada di Indonesia, itu ya. Makanya disebut kausa materialis ya. Kemudian kausa formalis. Kausa formalis itu hubungannya dengan ide, desain, konsep. Rancang bangun konsep, desain, ide. Gitu ya. Jadi kausa formalis itu formulasi hasil pemikiran dari para anggota BPUPKI. Ya. Ada Presiden Soekarno 1 Juli 45 gitu ya. Kemudian formulasi dan pengesahan pendatangan Piagam Jakarta, Panitia 9 diterima dan seterusnya ini ya. Ini semuanya adalah hasil pemikiran dari beberapa founding father kita. Ya, yang menjadi kunci kausa formalis adalah rancang bangun konsep desain, formulasi pemikiran itu ya. Dari founding father kita atau pendiri bangsa kita. Itu namanya kausa formalis. Ingat ya teman-teman, kalau formalis hubungannya dengan ide pemikiran, hasil pemikiran, rancang bangun, ide konsep, desain, itu ya. Kalau kausa finalis itu hubungannya dengan tujuan. Jadi tujuan Pancasila itu untuk apa sih? Nah ternyata Pancasila itu dibuat atau dibentuk itu sebagai dasar filsafat, sebagai filosofi Grundzüge, sebagai Weson Chow, sebagai worldwide ya, dan lain-lain ya, banyak sekali itu ya. Oke, yang terakhir adalah kausa efisien. Kausa efisien itu asal mula sebab. Jadi kalau asal mula bahan itu namanya materialis, kalau asal mula sebab yang menimbulkan akibat itu subjeknya yang membuat, itu artinya teman-teman. Subjek yang membuat. Misalkan membuat kursi itu subjeknya siapa? Si pembuat kursi. Gitu. Asalnya dari apa? Misalkan kalau kursi itu kan kayu, paku, cat itu menjadi kursi gitu ya. Kalau yang membuat siapa? Ya yang pembuat kursi. Ya. Kalau Pancasila asal mula sebab yang membuat siapa? PPKI. Gitu ya. Asal mulanya PPKI yang membuat itu ya. Oke, jadi kalau kausa efisien itu asal mula sebab, kalau kausa materialis asal mula bahan, kalau kausa formalis desain, konsep, formulasi pikiran, kalau kausa finalis tujuan. Itu teman-teman yang perlu dihafalkan itu. Oke, kita berarti bisa jawab di sini adalah yang ditanyakan adalah asal mula sebab. Asal mula sebab berarti masuknya di kausa efisien. Next, berikutnya nomor 13. Bu Lasmi akan menyampaikan materi dengan KD melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafaz, intonasi, ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Agar materi tersampaikan dengan lengkap, materi yang harus disampaikan Bu Lasmi adalah titik-titik. Jadi di situ itu ada kata-kata melisankan, berarti hubungannya dengan keterampilan ya. KD 4 itu keterampilan. Nah, keterampilan apa saja yang tidak dilihat? Yang pertama adalah melisankan puisi hasil karya pribadi, berarti ini membuat kemudian melafalkan, intonasi, ekspresi gitu ya. Jadi membuat kemudian menyajikan, intinya kan di situ ada dua, membuat, menyajikan. Oke, kita lihat ya. Opsi A, fungsi puisi. Nah, di situ adalah melisankan puisi, jadi tidak ada hubungannya. Ini kalau yang fungsi puisi berarti KD-nya harusnya 3 bukan 4 ya. Konsep puisi ini penting teman-teman, karena membuat puisi kan di situ kan membuat itu harus paham konsep puisi, kemudian langkah menulis puisi juga masuk, kemudian cara menyajikan puisi masuk. Jadi yang tidak masuk adalah fungsi puisi. Kalau fungsi puisi itu masuknya di pengetahuan, bukan keterampilan gitu ya. Kemudian konsep pembacaan puisi, ini konsep pembacaan puisi ini tidak masuk, karena konsep pembacaan puisi ini masuknya di cara penyajian. Jadi tidak ada konsep pembacaan puisi, tidak ada ya. Unsur pembangun puisi itu penting untuk membuat puisi. Langkah menulis puisi itu penting ya. Memfaraterlasekan ini juga tidak digunakan ya, karena di sini hanya melisankan atau menyajikan. Jadi tidak mungkin ini kalau menyajikan ya, ini langkah-langkah ini masuk ya. Memfaraterlasekan tidak ya tadi ya. Kalau konsep puisi ya, unsur pembangunan puisi ya, langkah menulis puisi ya,
menyajikan puisi, ya ini yang opsi D masuk semua. Konsep pembacaan puisi ini tidak ada. Unsur pembangun puisi ini penting, ini juga penting. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke, soal berikutnya teman-teman. Dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Nah, kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah titik-titik. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus memperhatikan opsi A sampai E. Mana yang paling melaksanakan atau menerapkan yang di situ adalah kegiatan aktif belajar siswa, ya. Aktif belajar siswa yang di dalamnya itu banyak sekali harus ada interaksi antar peserta didik, ya. Ada kolaborasinya, ada pengembangan sikap, ada psikomotoriknya, ada afektifnya. Afektif, psikomotorik, dan kognitifnya ada. Nah, dari opsi A sampai E ini yang paling memenuhi adalah demonstrasi, ya teman-teman. Ini yang paling memenuhi, demonstrasi. Ketika memberikan penugasan itu yang berkembang hanya kognitifnya saja. Melakukan tanya jawab itu hanya afektif dan kognitif, ya. Kalau mengamati video itu hanya kognitif dan psikomotorik, ya. Terutama untuk kognitifnya saja juga, ya, itu untuk mengamati video. Kalau melakukan simulasi memang dua-duanya, tiga-tiganya ada, baik afektif, psikomotorik maupun kognitif. Tapi untuk simulasi itu jauh, ya, karena itu tidak berhubungan langsung dengan bendanya, hanya melakukan simulasi gaya saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Nomor 15, perencanaan pembelajaran di saat pandemi COVID-19 memaksa guru untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah pembelajaran dari pengembangan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD sebagai pedoman belajar siswa dalam pembelajaran daring. Pengembangannya dilakukan oleh guru menggunakan prinsip apa? Ya, jadi opsi A sampai ini berhubungan dengan prinsip pengembangan RPP. Ini teman-teman harus paham dulu, ya. Prinsip pengembangan RPP itu seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini langsung saja saya buatkan ringkasan yang sederhana supaya teman-teman itu paham. Jadi kausa dalam Pancasila itu ada 4. Kausa yang pertama adalah kausa materialis. Ya, kausa materialis itu berhubungan dengan materi atau asal bahan. Ini kausa materialis artinya asal bahan Pancasila. Kalau ini hubungannya dengan Pancasila, ya asal bahan Pancasila. Jadi Pancasila itu digali dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama bagi bangsa Indonesia. Awal mula, ya, itu dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama. Itu asal mula bahan Pancasila itu dibentuk dari situ, ya, apa yang sudah ada di Indonesia, itu, ya. Makanya disebut kausa materialis, ya. Kemudian kausa formalis. Kausa formalis itu hubungannya dengan ide, desain, konsep. Rancang bangun konsep, desain, ide, gitu, ya. Jadi kausa formalis itu formulasi hasil pemikiran dari para anggota BPUPKI, ya. Ada Presiden Soekarno 1 Juli 45, gitu, ya. Kemudian formulasi dan pengesahan pendatangan Piagam Jakarta, Panitia 9, diterima dan seterusnya, ini, ya. Ini semuanya adalah hasil pemikiran dari beberapa founding father kita, ya. Yang menjadi kunci kausa formalis adalah rancang bangun konsep, desain, formulasi pemikiran, itu, ya, dari founding father kita atau pendiri bangsa kita. Itu namanya kausa formalis. Ingat, ya teman-teman, kalau formalis hubungannya dengan ide pemikiran, hasil pemikiran, rancang bangun, ide konsep, desain, itu, ya. Kalau kausa finalis itu hubungannya dengan tujuan. Jadi tujuan Pancasila itu untuk apa sih? Nah, berikutnya nomor 4 itu berorientasi kekinian. Artinya apa? Artinya pembelajaran yang berorientasi pada ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan di masa kini, ya. Bukan masa jadul dulu, ya. Tidak gaptek lagi, harus lebih gaul, melek informasi, kan zaman sekarang begitu, ya. Kita harus juga well informed, ya. Kemudian selalu update ilmu pengetahuannya ada, gitu, ya. Termasuk teori-teori prakteknya harus update, ya. Berorientasi kekinian, jangan sampai menggunakan contoh-contoh seperti yang dulu. Misalkan ini Ibu Budi itu kan masa lalu, ya. Sekarang namanya bukan Budi lagi, sudah jarang dipakai. Gunakan nama lain, misalkan itu, ya. Misalkan untuk bermain itu sudah
yang baru-baru ya, tidak hanya menyiram bunga, bermain bola, ini kan tidak hanya seperti itu ya, tapi harus memang berbasis berorientasi kekinian ya. Kalau zaman sekarang zaman informasi teknologi, maka kita juga harus mengembangkan ke situ ya, misalkan Facebook dan lain-lain gitu ya. Kemudian kemandirian belajar ini dalam membuat RPP itu kita harus berani untuk mendorong siswa dalam berani menentukan tujuan-tujuan belajarannya, mengeksplorasi hal-hal yang ingin diketahui, memanfaatkan berbagai sumber belajar termasuk LKPD tadi kan sebagai sumber belajar untuk memicu kemandirian belajar siswa ya, mampu menjalin kerjasama, berkolaborasi dengan siapapun ya. Intinya kemandirian belajar itu seperti itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Misalkan RPP itu membuat rencana program pemberian umpan balik. Dalam menyusun RPP ya harus ada umpan baliknya, penguatannya, pengayaannya, remedialnya, itu harus ada. Kemudian yang ketujuh itu harus terhubung ya, harus match, harus koheren antara kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang dikembangkan. Jadi RPP kan berdasarkan 3 itu ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Artinya apa? Kegiatan pembelajaran dalam RPP itu disusun dengan mempertimbangkan penerapan TIK ya, terintegrasi, sistematis, efektif, sesuai dengan situasi kondisi ya. Sebagai contoh, ketika guru menugasi siswa mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan lewat internet misalkan itu, guru harus bisa menunjukkan kepada siswa alamat-alamat situs web atau tautan atau link yang mengarahkan siswa pada sumber belajar yang jelas, benar, dan bertanggung jawab. Itu namanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dari 8 tadi, mana yang untuk menunjukkan seperti ini teman-teman? Kita sudah bahas tadi ya. Ini adalah LKPD sebagai pedoman belajar siswa. Nah, pedoman belajar siswa, pembuatan LKPD ini tujuannya adalah untuk mengembangkan kemandirian. Tadi kita sudah bahas ya, kalau mengembangkan kemandirian berarti nanti menumbuhkan siswa untuk kreatif ya, berkreasi, menentukan tujuan pembelajarannya sendiri, bereksplorasi secara mandiri. Nah, itu masuknya LKPD di situ teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat opsi A, mengembangkan kemandirian. Kenapa tidak berbasis teknologi informasi? Di situ tidak ada keterangan di situ ya. Biasanya kalau berbasis teknologi informasi itu hubungannya dengan internet, ya semacamnya ya. Di sini hanya pembelajaran daring ya, pembelajaran daring tapi menggunakan media LKPD. Jadi masuknya tetap mengembangkan kemandirian, bukan berbasis teknologi informasi. Nomor 16, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Nah, penilaian otentik holistik yang dapat dipilih guru adalah titik-titik. Kita harus paham ya, ini teman-teman harus memahami struktur pertanyaannya. Di situ yang tertera hanya mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Nah, kalau bentuknya list, checklist untuk menilai teman, maka nanti jawabannya harusnya penilaian antar teman. Ya, tapi di situ tidak ada keterangan seperti itu, maka kita harus paham masing-masing ya. Kalau yang pertama itu penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu untuk menguji satu, itu mempraktikkan kemampuan membuat suatu produk. Ya, keterampilan membuat produk, praktik membuat produk. Ini kan ada prosesnya, kemudian juga hasilnya, produknya seperti apa. Kira-kira kalau seperti ini itu mengatur mengelola perbedaan pendapat tidak? Ya tentu saja tidak, karena penilaian kinerja itu bisa dilakukan dengan cara mandiri, gitu ya, bisa ya. Tapi yang fokusnya adalah kalau penilaian kinerja itu hubungannya dengan penilaian proses dan penilaian produk. Jadi bukan. Kemudian yang kedua itu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu punya tujuan, yaitu pertama itu memulai diskusi, itu dengan pertanyaan terbuka bisa. Kemudian mengetahui bagaimana pemikiran para peserta didik, ini hubungannya dengan pendapat, perbedaan pendapat ya. Kemudian mengajak orang untuk terbuka terhadap perbedaan pendapat, masuk ya. Kemudian mengajak kelas untuk memikirkan apa yang telah dipelajari. Nah, ini yang paling tepat adalah pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan terbuka itu mengatur, mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok, ya. Kemudian kalau penilaian proyek itu untuk mengetahui pemahaman kemampuan mengaplikasikan
kemampuan untuk penyelidikan, kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu. Ini ada hubungannya dengan project ya. Ada investigasi, ada penyelidikan ya. Di dalamnya di situ. Itu tidak fungsinya tidak untuk mengatur mengelola perbedaan pendapat, di situ tidak ya. Kemudian ada portofolio, itu sebenarnya adalah kumpulan hasil karya siswa. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan peserta didik dalam belajar. Itu ya. Jadi penilaian otentik holistik yang paling tepat ya harusnya jawabannya adalah pertanyaan terbuka. Kalau penilaian antar teman itu hampir sama. Misalkan kalau penilaian antar teman itu tujuannya mendorong objektivitas peserta didik, objektif ya. Itu artinya objektif terhadap apa yang dinilai. Misalkan menilai temannya, itu harus objektif. Kemudian empati, ada mengapresiasi keragaman atau perbedaan, ada refleksi diri, itu juga masuk. Di situ kemampuan mengelola perbedaan pendapat juga masuk, ya toh. Tapi di sini ada unsur kelompoknya teman-teman ya, unsur kelompoknya. Jadi perbedaan pendapat itu dalam kelompok, dan di situ tidak ada tulisan checklist. Kalau ada tulisan checklistnya, ya misalkan bentuknya checklist untuk menilai teman, maka jawabannya adalah penilaian antar teman. Karena di situ tidak ada menilai teman, maka masuknya tetap di pertanyaan terbuka. Jadi jawaban yang paling tepat harusnya adalah opsi B. Nomor 17, guru menemukan secari kertas catatan siswa pada pelajaran tadi pagi. Nah, berdasarkan catatan yang ditemukan guru tersebut, masalah yang relevan berorientasi HOTS. Ini teman-teman ya, berorientasi HOTS. Apakah A, ubahlah bilangan 155 menjadi faktor prima penyusunnya. Kalau mengubah bilangan 155 menjadi faktor primanya, ini berarti hubungannya dengan konsep ya teman-teman ya. Konsep berarti opsi A itu hanya menilai C2, artinya menjelaskan faktor prima dari suatu bilangan, itu indikatornya seperti itu. Jadi opsi A itu jelas bukan. Kalau HOTS bagaimana? Kalau HOTS itu harusnya masuknya di C4, C5, C6. C4 melakukan analisis, melakukan telaah, gitu ya, mengkaji, membandingkan, itu C5, ya, menyimpulkan, itu C5. Kemudian C6 mengkreasi, membuat, menyusun, membuat rumus, menemukan, itu masuknya di C6, gitu ya. Jadi kalau yang opsi A mengubah bilangan itu hanya konsepnya saja atau memahami saja atau C2 saja. Kemudian kalau B, menghitunglah, itu artinya menghitung itu masuknya di C3, jadi juga bukan HOTS. Kemudian yang C, mengelompokkan bilangan berdasarkan banyaknya faktor prima, berarti menghitung bilangan prima dulu, faktor primanya dihitung dulu, kemudian baru dikelompokkan. Ini proses pengelompokan ini masuknya sebenarnya hanya di C2 ya teman-teman ya. C2 sebenarnya hanya di C2. Nah, opsi D dan E tidak ada, maka kita nunggu opsi D dan E nya, karena ini kita ambil dari UPPPG tahun 2020 ya. Kalau opsi D dan E itu masuknya hanya di C2, C1, C3, itu berarti juga bukan, maka jawaban yang paling tepat opsi C ya. Ini maksudnya kalau kelompokkanlah itu bisa masuk di C2, namun juga bisa masuk di C4 karena di situ menelaah. Bahasa kelompokkanlah itu bisa diubah menjadi bentuk penelaahan ya. Tapi karena ini tidak ada opsi D dan E, maka kita tidak bisa membandingkan jawaban yang paling tepat. Yang jelas opsi A, B, C itu kemungkinan tidak. Kita menunggu opsi D dan E gitu aja ya. Nomor 18, dalam pembelajaran IPS pendidikan dasar, yaitu di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama, berdasarkan pengalaman guru selalu menyampaikan materi dengan menggunakan metode konvensional. Demikian juga dengan penilaian guru secara rutin melakukan penilaian harian, formatif, sumatif untuk mengetahui pencapaian materi yang telah diajarkan. Nah, pencapaian kompetensi peserta didik dalam pelajaran IPS ternyata tidak terpantau. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru melakukan titik ya. Di situ masalahnya yang paling tepat adalah pencapaian kompetensi peserta didik dalam belajar IPS tidak terpantau. Jadi hubungannya penilaian ya, penilaiannya supaya pembelajaran hasil belajar di IPS itu terpantau bagaimana. Nah, di situ tertulisannya ini teman-teman ya.
Ini penilaian harian, formatif, sumatif. Ini hanya untuk menguji kognitif saja. Biasanya untuk penilaian harian, formatif, sumatif itu hanya kognitif saja. Jadi kurang ya teman-teman. Jadi dalam pembelajaran itu kita harus memfasilitasi pembelajaran sikap, penilaian kognitif, juga psikomotorik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kuis, penilaian harian, penilaian formatif, penilaian sumatif opsi E itu juga hanya biasanya untuk kognitif saja. Ya, yang berorientasi kognitif sudah ya. Jadi tidak perlu lagi. Dengan pendekatan Hodge itu masuknya hanya kognitif dan psikomotorik. Jadi juga bukan. Jadi opsi A, opsi C, opsi D, opsi E itu jelas bukan. Yang paling lengkap adalah opsi B. Nomor 19, Ibu Pumpun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis. Anda melihat masalah dengan cara baru, menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dengan disiplin ilmu. Ya, penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakteristik berpikir kritis adalah titik-titik. Nah, kita harus paham dulu ya. Jadi keterampilan abad 21 itu apa saja, kemudian berpikir kritis itu apa. Jadi yang perlu menjadi kunci itu seperti itu. Kita harus paham dulu ya. Coba kita bahas dulu. Nah, pembelajaran abad 21 yang pertama itu creativity thinking and innovation ya, kreatif dan inovasi. Kreatif itu apa? Berpikir secara kreatif, mengungkapkan banyak ide, bekerja kreatif ya. Ini hubungannya dengan ide. Mengemukakan gagasan itu kreatif. Gagasan ya, ide itu namanya kreatif. Ya, mengemukakan ide baru, gagasan baru itu namanya kreatif. Kemudian kalau inovasi itu mengimplementasikan dari berpikir kreatif tadi, bekerja kreatif tadi, kemudian yang lainnya kemudian diimplementasikan, itu namanya innovation ya, mencari inovasi. Kemudian yang B itu critical thinking. Critical thinking itu penalaran efektif atau proses bernalar menggunakan berpikir, sistem berpikir ya. Membuat penilaian dan keputusan itu namanya critical thinking. Critical thinking itu cirinya ada 3: penalaran efektif, menggunakan sistem berpikir, membuat penilaian dan keputusan. Kemudian kalau problem solving itu memecahkan masalah ya. Kemudian komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi itu berkomunikasi secara jelas, mengemukakan gagasan secara jelas ya. Kalau kolaborasi itu bekerja sama dalam kelompok biasanya gitu ya. Kemudian kalau yang berikutnya adalah D itu informasi, media, teknologi, skill. Ayo. Itu artinya mengakses, mengevaluasi informasi, menggunakan, menata informasi, menganalisis, menghasilkan media, mengaplikasikan teknologi secara efektif. Ada 4 ini ya, keterampilan abad 21 ya, atau Indonesian Partnership for 21 Century Skill Standard ya, IP21 CSS ya, CSS ya. Yang kelima itu adalah life skill ya, life skill and career ya. Life skill and career itu ada 2, yaitu karakter building menunjukkan perilaku scientific attitude. Anda ingin tahu, jujur, teliti, terbuka, itu namanya life skill. Kemudian menunjukkan penerimaan terhadap nilai moral berlaku di masyarakat, yaitu karakter building. Kemudian yang kedua adalah spiritual value, itu menghayati konsep ketuhanan melalui pengetahuan, menginternalisasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 5 itu ya, ada 5 kecakapan abad 21 atau IP21 CSS. Nah, di sini kita akan bahas opsi A sampai E ya. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi. Mengungkapkan gagasan ini masuknya di apa? Komunikasi ya. Kemudian yang B, guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa memilih salah satu gambar dengan karakter tertentu, mengemukakan alasan. Yang mengemukakan alasan itu artinya masuknya di critical thinking ya. Kemudian guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Ini menugaskan kelompok. Penugasan kelompok ini mengedepankan collaboration. Guru membuat soal latihan untuk mendorong anak memecahkan masalah, itu problem solving gitu ya. Mengerjakan soal tipe Hodge ini juga problem solving. Jadi mana yang termasuk critical thinking? Ya, opsi B.
Terakhir nomor 20 teman-teman, kita bahas 20 dulu ya. Berbagai bentuk pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat, ringan, kemudian peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk dalam pelanggaran HAM apa? Apakah berat atau ringan? Kita harus bahas dulu ya teman-teman ya. Nomor 3, cermati kutipan teks berikut. Kita langsung ke soal ya. Berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks apa? Apakah eksposisi, apakah prosedur, apakah berita, apakah laporan hasil observasi, ataukah narasi? Kita harus paham satu persatu ya teman-teman ya. Kalau teks eksposisi itu teks yang menggambarkan pendapat tanpa berniat untuk mempengaruhi. Itu namanya berdasarkan fakta dan data. Itu teks eksposisi. Kalau teks prosedur itu di dalamnya berisi langkah-langkah untuk melakukan prosedur tertentu. Itu namanya teks prosedur. Teks berita itu sama dengan teks eksposisi. Ya, teks berita biasanya sama dengan teks eksposisi. Kemudian laporan hasil observasi itu teks laporan. Itu ya. Kalau teks narasi itu artinya isinya di dalamnya ada urutan waktu, urutan kejadian, urutan peristiwa. Dikembangkan berdasarkan urutan peristiwa, urutan waktu, urutan kejadian. Itu namanya narasi gitu ya. Lalu kita akan lihat teman-teman. Coba teman-teman lihat secara penuh ya. Kalau kita baca, Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia. Penggunaan Twitter hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau di sini penghinaan terhadap kepala negara ini masuknya di HAM ringan teman-teman, tidak ada hubungannya dengan penghilangan nyawa ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Oke, itu dulu teman-teman 20 nomor yang kita bahas panjang lebar ya. Semoga untuk pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman, dan bagi teman-teman yang belum memiliki e-book untuk belajar mandiri di rumah ya sebagai persiapan bekal P3K, silakan teman-teman pesan ebook ya, murah ya, berdasarkan tryoutnya hanya 55.000. Silahkan pesan di kolom deskripsi ya, di deskripsinya nanti kita sediakan link untuk pemesanan ya. Cukup sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.